Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Jumat 25 November 2022. Bacaan-bacaan masih berbicara soal akhir zaman. Dalam kitab Wahyu bab 20, Yohanes menggambarkan bagaimana pengadilan akan dilakukan. Orang-orang yang setia akan bangkit kembali untuk mengadili orang-orang yang tidak setia, memerintah bersama Kristus 1000 tahun. Gulungan kitab dibuka, kitab kehidupan dibacakan. Kesudahannya ada langit dan bumi yang baru. Yang pertama telah berlalu, dan Yerusalem baru juga akan dilihat turun dari surga. Pada bacaan Injil, Yesus mengingatkan kepada kita untuk peka akan tanda-tanda zaman yang digambarkan dengan perumpamaan. Kalau pohon ara atau pohon apa saja sudah mulai bertunas, maka kita akan tahu musim panas sudah dekat. Demikian pula, kita diajak untuk peka akan tanda-tanda kedatangan Anak Manusia. Sekalipun tandanya mungkin menakutkan, mencekam, tetapi mereka yang setia karena mengikut Kristus, meskipun dianiaya, tantangan-tantangan begitu banyak, endingnya atau akhirnya mereka akan memerintah bersama Allah, mendapatkan kehidupan abadi. Tanda-tanda datangnya kerajaan Allah memang tidak jelas, tetapi kita belajar dari alam. Yesus hadir di tengah-tengah kita, membawa kabar gembira. Itu berarti kerajaan Allah sedang berlangsung dan terus akan berlangsung. Maka kita tidak perlu repot, bingung kapan datangnya Anak Manusia, kapan datangnya akhir zaman. Tapi yang paling penting adalah berjaga-jaga dan bersiap-siap. Kita tidak boleh berspekulasi hari ini, besok atau lusa. Tetapi yang jelas, kerajaan Allah akan datang dan segera datang. Kapan? Tidak ada yang tahu. Maka yang paling penting bagi kita adalah bagaimana hidup kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Anak Manusia itu, sehingga kapanpun datang kita kedapatan setia. Maka menjadi pertanyaan permenungan kita pada akhir masa liturgi ini, permenungan mengenai akhir zaman. Tidak usah kita cari kapan, panjang atau pendek, lama atau tidak. Yang paling penting adalah saya berjaga-jaga dan bersiap-siap, sehingga kapanpun Anak Manusia datang, kita sudah siap untuk masuk dalam pesta itu.
persiapan yang terbaik adalah mengarahkan hidup dan pandangan kita kepada datangnya Anak Manusia. Sehingga kapanpun juga Anak Manusia datang, kita tidak akan tertinggal karena kita mengarahkan hidup kita hanya kepadanya. Oleh karena itu pertanyaan permenungan kita hanya satu. Sudahkah kita dalam hidup ini mengarahkan hidup kita, kegiatan kita, karya kita hanya kepada datangnya Anak Manusia? Sekalipun tantangan, sekalipun perjuangan tidak ringan, kalau kita siap, kapanpun juga Anak Manusia datang, kita tidak akan mengalami ketakutan karena kita sudah siap untuk itu. Memang kita diingatkan oleh Yesus dan oleh Yohanes tanda-tanda atau pengalaman-pengalaman kesulitan akan kita hadapi. Tetapi bagi mereka yang kedapatan setia, hadiahnya adalah hidup kekal dan kebangkitan badan. Sekali lagi, kita tidak perlu takut asalkan kita mengarahkan hidup hanya kepada datangnya Anak Manusia. Apapun juga tidak akan menggentarkan kita. Semoga di tengah dunia ini, kendati banyak tantangan dan kesulitan, kita tetap mengarahkan hidup dan pandangan kita hanya kepada datangnya Anak Manusia. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya Anak Manusia. Dengan setiap hidup kita arahkan kepada Dia, Sang Empunya kehidupan, yakni Anak Manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Kau janjikan kepada kami keselamatan dan kehidupan kekal bila kami setia sampai akhir. Maka biarlah hidup dan karya-karya kami ini senantiasa terarah kepadamu. Sekalipun banyak tantangan dan kesulitan, kami tidak pernah akan mundur. Mampukanlah kami untuk selalu mendengarkan dan peka akan tanda-tanda kedatangan-Mu, sehingga dalam situasi apapun kami terarah hanya pada kedatangan Sang Anak Manusia itu. Biarlah Engkau menjaga kami, membimbing kami, sehingga hidup dan karya-karya kami selalu menjadikan kami siap untuk menyambut datangnya Sang Anak Manusia. Kuatkan kami bila kami lemah, bangunan kami bila kami jatuh, dan topang kami bila kami kadang lumpuh. Bapa, kami berdoa untuk umat kami yang sedang sakit. Semoga Engkau jamah dan Engkau sembuhkan, agar mereka bersukacita. Yang mempunyai persoalan problem yang berat, Engkau ringankan, bahkan Engkau hilangkan. Yang punya masalah, Engkau bantu mengurai. Dan yang punya kesulitan ekonomi, Engkau bantu lewat sesamanya, agar akhirnya mereka tetap mengalami sukacita bersamamu. Biarkanlah mereka semua tetap setia sebagai anak-anak-Mu. Bapa, kami berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau rangkul, sehingga boleh beraktivitas sedia kala bersama keluarga. Dan dengan demikian, boleh menjadi kesaksian bagi sesama, bagi masyarakat, bahwa tiada yang mustahil bagi nama-Mu. Semoga Engkau senantiasa merangkul, merengkuh keluarganya.
Dan semoga Engkau senantiasa membimbing, memberkati kami sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya ingatkan agar kita semua mematuhi protokol kesehatan, menjaga kekebalan tubuh, vaksinasi booster, dan pola hidup sehat agar kita terbebas dari virus corona dan tetap bisa senantiasa mengikuti kegiatan-kegiatan karena kita sehat. Biarlah kita menjadi teladan bagi orang lain dalam mengusahakan kesehatan. Saya masih mengingatkan akan tugas dan kewajiban kita untuk selalu peduli kepada gereja dengan kolekte pembangunan agar kita tetap bisa melayani sama dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan demikian gereja tetap eksis untuk melayani sama karena peran serta kita dalam gereja. Untuk itulah maka aksi Natal berupa amplop aksi Natal mohon mendapat perhatian untuk membantu mereka yang membutuhkan sembako. Dan untuk ucapan Natal sudah bisa dikirim ke Komsos lewat kontak person yang sudah ada agar segera diproses untuk ditayangkan pada malam Natal pagi, pesta nama penduduk paroki dan keluarga kudus. Semoga dengan demikian kita saling mampu untuk mengucapkan ucapan Natal dalam TV monitor di gereja kita. Mari kita dukung semuanya demi kebaikan bersama. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.